Di era digital, keterampilan coding dan kecerdasan artifisial menjadi bekal penting bagi generasi muda. SD Negeri 1 Dajan Peken mengambil langkah nyata memperkenalkan coding melalui media Chromebook dan aplikasi Scratch. Program ini bertujuan mengenalkan istilah dan konsep dasar coding dengan cara yang menyenangkan. Dengan pemanfaatkan Chromebook dan aplikasi Scratch, siswa belajar membuat animasi sederhana dan memahami logika pemrograman dasar. Berikut praktik baik yang telah dilaksanakan di SD Negeri 1 Dajan Peken. Selamat menyaksikan. Pada asana pangan jali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bahagia. Oke, semangat sekali ya. Hari ini kita akan belajar coding. Codingnya tentang apa? Minggu lalu kita sudah belajar tentang logika percabangan. Adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Apa sih itu logika percabangan? Apa saja yang termasuk ke dalam logika percabangan? Siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Ya. Bercabangan adalah if dan then. Contohnya, jika turun hujan maka bawa payung. Iya. Di percabangannya, if hujan akan turun, then bawa payung. Iya, benar sekali ya. Yang disampaikan temanmu Padma, salah satu logika percabangan yang ada adalah if then. Contoh sederhananya silakan dilihat. If hujan akan turun, then bawa payung. Artinya kalau hujan akan turun, bawalah payung. Logika percabangan yang kedua itu ada if, then, dan else. If, then, dan else ini dipergunakan jika ada dua kemungkinan di dalam program. Contohnya bagaimana? If hujan akan turun, then bawa payung. Else, gunakan jaket. Artinya apa? Kalau hujan akan turun, pakailah payung. Kalau tidak ada payung, pakai jaket. Itu dua logika percabangan yang akan kita terapkan hari ini. Dan satu lagi, ada yang namanya logika perulangan atau loop. Loop itu adalah cara agar komputer dapat menjalankan perintah yang sama secara banyak. Contohnya bagaimana? Ketika kalian disuruh buat program, buatlah program ucapkan selamat pagi sebanyak 3 kali. Kalian masih bisa buat selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Buat codingnya seperti itu. Tapi kalau kita ubah jadi 100 kali, lama kalian nanti membuat kode-kode itu nak. Makanya dipakailah loop for 3 kali atau for 100 kali titik 2 ucapkan pagi. Ini mengefisienkan kode yang akan kalian buat. Kalau hanya materi saja rasanya kalian belum paham ya? Betul? Ya. Nah, hari ini kita akan langsung belajar praktik. Kalian nanti akan Ibu perkenalkan dengan Scratch. Scratch ini kalian akan membuat permainan game dan kalian menyusun kode-kode yang kalian inginkan. Sekarang pergunakan Chromebook yang sudah Ibu berikan di masing-masing kelompok. Kita akan bekerja secara kelompok, lalu kita akan membuat game. Sudah siap? Siap. Semangat? Siap. Oke, kita mulai dari sekarang. Tadi kita sudah buat beberapa kode. Ini kan sudah kalian ubah ya tadi ya. Kostumnya ya, 3 ekspresi hiu itu sudah kalian ubah. Sekarang kita mau nih, ketika hiunya mendekati ikan kecil, dia akan membuka mulut. Gimana caranya? Kalian pakai logika percabangan yang kedua, if, then, dan else. Pilih control. Sudah? Dibawa ke bawah sini, jangan digabungkan dulu. Kalau sudah pilih yang looks, yang warna ungu ini, pilih Switch Custom. Masukkan ke dalam if yang paling atas dulu.
Pilih look switch custom yang ungu, masukkan ke dalam if. Sakitnya diubah jadi buka mulut. Nah. Lalu pilih lagi switch custom, bawa ke else. Kalau sudah, pilih sakitnya jadi diam. Buka mulut dan diam. Paling atas, kalau ini sudah kalian pilih, pilih motion. Lalu sensing. Pilih sensing yang warna biru muda ini di bawah. Touching mouse printer, masukkan ke dalam sini nak, di sebelah if. Ya. Ganti mouse pointernya jadi ikan kecil. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua, if yang ini satu semua kesatuan ini bawa ke bawah sini. Jangan di bawah yang biru ya, tapi bawah yang oranye. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Ada dua gini. Kalian uji coba, kalau sudah klik bendera hijaunya, mau nggak? Hiunya deketin coba ke yang ikan kecil. Mau tidak terbuka mulutnya? Ya, kalau sudah terbuka berarti berhasil kode kalian. Tidak ada yang salah. Sudah ya, dari semua kelompok ya? Sudah berhasil ya? Kalau begini saja seru tidak? Kurang seru ya? Ya, kita buat si ikan kecil ini bergerak. Mulai dari sini, kalian silakan diskusi kelompok. Kalian tentukan kode apa lagi yang akan kalian masukkan ke dalam forever. Supaya si ikan yang kecil bisa muncul dan hilang ketika sudah bertemu dengan hiu. Ibu berikan waktu diskusi dari sekarang, silakan. Bu Guru, Gimana? ini caranya gimana ya Bu? Kamu mau masukin ini? Iya. Ini nggak akan bisa masuk karena nggak ada gambarnya. Ini hapus dulu. Ya, baru masukin yang lain. Move di sini boleh, masukin ke sini. Nanti dia baru mau. Coba lagi ya. Siap Bu. Kelompok mana yang sudah? Saya sudah Bu. Oke. Coba Ibu lihat ya. Coba dijalankan. Ya. Coba sekarang kalian buat hiunya itu mendekati yang kecil. Pakai apa? Mouse-nya kan? Coba mouse-nya. Mau nggak dia terbuka mulutnya? Iya. Lagi coba. Oke. Ya, sudah berhasil kelompok kalian ya? Jika mendekati ikan kecil, sudah mau buka mulut dan berganti ikan kecilnya. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senangkah? Senang. Apakah belajar melalui Scratch menjadi lebih mudah? Ya, Oke, kalau begitu untuk selanjutnya kita akan polanya berulang. Materi dulu, baru kita Scratch lagi supaya kalian lebih paham apa itu coding, bagaimana menerapkan coding di dalam suatu program. Sudah jelas? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak, mari kita siap-siap pulang. Silakan siap-siap dulu. Santi. Santi. Om. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari coding? Saya senang. Belajar coding, saya dapat membuat tokoh bergerak dengan kode sendiri. Ternyata belajar coding itu menyenangkan. Tidak hanya kepada siswa, praktik baik ini pun diimbaskan kepada guru-guru fase C. Melalui pendampingan dan pelatihan, guru fase C didorong untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi di kelas, sehingga pembelajaran coding dikemas secara menarik dan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Melalui pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, SDN 1 Dajan Peken membuktikan penggunaan teknologi dapat menjadi sarana pendidikan yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Inilah praktik baik yang telah kami lakukan dan akan terus kami tularkan. Coding untuk semua, inovasi untuk masa depan.